Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertemuan kita pada hari ini dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Hari ini kita akan berbicara tentang hukum perlindungan konsumen dalam pertemuan ketiga pada sore hari ini. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, baik secara langsung maupun secara online. Seperti yang kini kian marak, walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sudah sesuai dengan yang dijanjikan. Hak konsumen. Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berdasar dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33, yaitu 1. Hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kemudian hak untuk mendapat atau memilih barang sesuai dengan nilai tukar yang dimiliki. Kemudian hak untuk mendapat kompensasi dan ganti rugi dari barang yang dia keberatan. Kemudian yang berikut adalah hak untuk mendapat barang dan jasa. Kemudian hak untuk menerima informasi yang benar tentang barang dan jasa yang akan diperoleh. Kemudian yang berikut, hak untuk mendapat pelayanan atau dilayani tanpa diskriminatif. Kemudian yang keenam, hak untuk mendapat bimbingan atau pelajaran. Yang berikut adalah hak untuk mendapat ganti rugi atau mendapat ganti rugi. Dan yang berikut adalah hak untuk mendapat informasi yang tepat dan benar. Saudara-saudara mahasiswa, perlu saya jelaskan bahwa yang pertama, 8 hak yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998. Yang pertama, hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Konsumen berhak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari barang yang dia peroleh atau barang yang akan dia konsumsi sebagai konsumen. Misalnya, seorang konsumen mau mengkonsumsi obat, maka obat itu harus dijamin untuk menjamin keselamatan bagi konsumen dalam mengkonsumsi obat yang akan dikonsumsinya. Jadi jaminan dari produsen atau pelaku usaha bahwa obat yang diproduksi adalah obat yang benar-benar berkualitas untuk dapat memberikan pertolongan atau mendapat manfaat oleh konsumen dari obat yang dikonsumsinya. Kemudian hak yang kedua adalah konsumen berhak untuk memilih barang yang beredar di masyarakat. Adik-adik mahasiswa, bahwa di dalam masyarakat beredar berapa banyak barang yang beredar di masyarakat.
di pasar, di toko-toko, tetapi konsumen punya hak untuk memilih barang apa saja sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Tidak dapat dipaksa atau diintimidasi untuk memilih barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Itu hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen, Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian hak yang berikut, bahwa konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka konsumen berhak untuk mengajukan keberatan kepada produsen atau pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai dengan permintaannya. Dan dia juga berhak untuk mendapat ganti rugi. Itu hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen, Perlindungan Konsumen. Kemudian adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa konsumen juga punya hak untuk mendapat bimbingan, pelajaran tentang sesuatu yang akan diproduksi atau akan dipasarkan oleh pelaku usaha. Kemudian konsumen juga punya hak untuk mendapat informasi atau keterangan yang jelas tentang suatu produk atau satu barang yang akan diproduksi atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Informasi itu harus dijamin benar, sesuai. Jangan seperti adik-adik sekalian iklan tentang suatu obat. Konsumen harus yakin benar bahwa informasi yang diterima tentang suatu produk itu harus sesuai dan dijamin bahwa yang disampaikan adalah benar sesuai dengan kondisi barang yang akan dipasarkan kepada konsumen. Itu konsumen punya hak untuk mendapat informasi yang benar dan tepat. Kemudian hak yang berikut sesuai undang-undang, bahwa konsumen punya hak untuk memperoleh advokasi. Bila konsumen mengadu atau melakukan upaya hukum terhadap sesuatu yang dia peroleh yang tidak sesuai, maka sesuai Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen punya hak untuk mendapat pendampingan atau dari lembaga bantuan hukum untuk melakukan keberatan kepada pihak-pihak yang diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka konsumen punya hak didampingi oleh lembaga bantuan hukum yang disiapkan oleh pemerintah tanpa harus mengut bayaran. Itu hak konsumen yang dijamin undang-undang. Kemudian yang berikut, perlindungan konsumen menurut undang-undang adalah setiap orang pemakai ini menurut Undang-Undang Nomor 8, maka konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Adik-adik sekalian, dari pengertian ini bahwa yang dimaksud dengan orang, setiap orang, adalah bukan setiap orang saja. Di sini juga termasuk badan hukum, PT, CV, firma, ataupun yayasan. Itu masuk orang sebagai konsumen. Kemudian unsur memakai. Memakai ini adalah barang yang bisa tersedia di masyarakat, yang sudah tersedia masyarakat untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Seperti sepeda motor, tanah, rumah, dan lain-lain. Benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak itu adalah termasuk barang yang tersedia di masyarakat. Kemudian ada sekalian, barang yang atau jasa yang tersedia di masyarakat itu dimaksudkan adalah barang yang saya sebutkan tadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan barang yang dimaksud itu termasuk barang yang akan ada. Seperti rumah yang dibangun oleh developer, itu pasti akan ada. Atau ada mahasiswa ingin memesan mobil dari dealer, maka mobil itu pasti akan ada.
dan lain sebagainya. Kemudian hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi tadi adalah hak dari konsumen, sekarang kewajiban atau hak dari pelaku usaha. Jadi pelaku usaha menyiapkan barang sesuai untuk diperoleh oleh konsumen sesuai dengan 8 hak yang harus diperoleh. Tetapi pelaku usaha sebagai produsen juga punya hak. Yang pertama, haknya adalah untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar yang ada atau jasa yang diperdagangkan. Itu dalam hak yang ketiga tadi, yang keempat ya, bahwa konsumen punya hak untuk memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar yang tersedia yang ada pada dirinya. Ini terkait dengan hak dari pelaku usaha, maka konsumen punya kewajiban pula untuk membayar barang yang ingin diambil atau dibeli sesuai dengan nilai tukar yang ada padanya. Jangan dengan itikat yang baik, berarti harus ambil barang, harus bayar. Kemudian hak dari pelaku usaha yang berikut adalah mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Jadi ini juga pelaku usaha punya hak untuk mendapat perlindungan hukum jika konsumen tidak beritikat baik untuk mengambil barang atau memesan barang dari pelaku usaha, kemudian tidak bisa membayar barang yang telah dipesannya. Ini juga tidak boleh. Jadi konsumen juga harus dengan itikat baik untuk melakukan transaksi dengan pihak pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang berikut adalah hak kekayaan intelektual. Pengertian hak atas kekayaan intelektual yang disebut dengan haki. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok atas karya ciptaannya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sifat-sifat hak kekayaan intelektual. Bahwa pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta. 2. Hak pabrik, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Ini pengaturan hak kekayaan intelektual. Secara administrasi, hak kekayaan intelektual secara institusional pada saat ini telah ada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek, dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Penegakan hukum kekayaan hak intelektual. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi dan intensif sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya sistem hak kekayaan intelektual yang diharapkan. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 189 tahun 1998
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Seki Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah ditugasi melakukan koordinasi dengan semua instansi pemerintah yang berkompeten mengenai segala kegiatan dan permasalahan di bidang hak kekayaan intelektual. Peningkatan kesadaran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan telah diupayakan sosialisasi mengenai peran hak kekayaan intelektual di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan perindustrian dan perdagangan, investasi, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan sebagainya. Berbagai lapisan masyarakat pun telah dilibatkan dalam kegiatan ini. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, para masuk pada bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara atau dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain. Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara, biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dikutip dalam laman sumber belajar Kemendikbud, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antar satu negara dengan negara lainnya. Dalam perdagangan internasional, setiap negara yang terlibat mengharapkan keuntungan. Wujud dari kegiatan perdagangan internasional adalah barang ekspor dan impor. Adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa masuk pada penyelesaian sengketa ekonomi. Bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution itu mengacu pada metode penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan konvensional. Metode ADR atau alternatif dispute resolution ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien, cepat dan adil dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Beberapa bentuk ADR yang umum meliputi 1. Mediasi, arbitrase, negosiasi, dan adjudikasi. 1. Mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa di dalam mencapai kesepakatan. Mediator tidak mengambil keputusan, tetapi membantu memfasilitasi komunikasi, membantu mengidentifikasi masalah, dan mendorong pihak-pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Itu adalah metode mediasi. Metode yang berikut adalah metode arbitrase. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral atau arbiter, atau dengan panel arbiter yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang yang terkait dengan sengketa. Arbiter membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Itu arbitrase. Kemudian negosiasi. Negosiasi itu melibatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam mencari solusi secara langsung. Pihak-pihak yang berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui perundingan dan diskusi. Negosiasi dapat dilakukan secara informal atau dengan bantuan mediator. Adjudikasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral, adjudikator, membuat keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Proses ini mirip dengan arbitrase, tetapi biasanya lebih formal dan terbatas pada kasus-kasus tertentu seperti perselisihan kontrak atau klaim konsumen. Saudara mahasiswa, masuk pada jenis-jenis arbitrase. Berikut adalah beberapa jenis arbitrase umum yang digunakan. 1. Arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah jenis arbitrase di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk mengatur proses arbitrase secara
independen. Mereka dapat membuat perjanjian arbitrase sendiri, termasuk pemilihan arbiter, prosedur, dan aturan yang akan digunakan di dalam proses tersebut. Itu arbitrase ad hoc. Kemudian yang kedua, jenis arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah jenis arbitrase yang dilakukan melalui lembaga arbitrase yang ditetapkan seperti International Chamber of Commerce atau ICC, American Arbitration Association atau AAA, atau London Courts of International Arbitrate, LCA. Yang ketiga, arbitrase ad hoc terinstitusional. Arbitrase ad hoc institusional adalah kombinasi antara arbitrase ad hoc dan arbitrase terinstitusional. Institusional. Yang keempat, arbitrase nasional adalah arbitrase yang dilakukan di dalam suatu negara dan diatur oleh hukum nasional yang berlaku. Prosedur arbitrase, hukum yang berlaku, dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan pada Undang-Undang Arbitrase Nasional. Yang kelima, arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah arbitrase yang melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara-negara yang berbeda atau yang bersengketa, yang tentu dalam konteks perdagangan internasional. Ini prosedur arbitrase. Prosedur arbitrase dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan aturan yang diterapkan di dalam kasus tertentu. Namun berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya terjadi dalam proses arbitrase. Atau pemilihan arbiter atau arbitrase. Pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Mereka mungkin telah mencantumkan klausul arbitrase di dalam kontrak mereka atau setuju untuk menjalani arbitrase setelah sengketa timbul. Ini biasanya dalam kontrak itu juga sudah disebutkan. Kalau ini yang terjadi, disebutkan bahwa bila nanti pelaksanaan perjanjian itu terjadi selisih, maka penyelesaiannya ada melalui badan arbitrase. Itu kalau sudah menyebutkan dalam perjanjiannya. Kemudian yang berikut, penunjukan arbiter. Pihak-pihak memilih atau menunjuk satu atau beberapa arbiter untuk memutuskan sengketa memutuskan sengketa. Arbiter biasanya dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka di dalam bidang yang terkait dengan sengketa. Itu sudah pasti. Kalau orang ekonom pasti diambil oleh ekonom. Kalau soal yang itu pasti diambil ahlinya. Kalau tidak maka akan tidak bisa selesai. Kemudian pertemuan pendahuluan. Jadi prosedurnya itu pertemuan pendahuluan setelah arbiter ditunjuk. Pertemuan pendahuluan dapat diadakan. Pada pertemuan ini arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa membahas prosedur yang akan digunakan, termasuk jadwal, pertukaran bukti, penyelesaian sengketa, dan biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa itu. Yang berikut adalah pertukaran informasi dan bukti. Pihak-pihak yang bersengketa biasanya menukar informasi dan bukti yang relevan dengan sengketa. Ini termasuk pertukaran dokumen, laporan ahli, bukti lainnya yang mendukung argumen mereka. Pihak-pihak yang mungkin memiliki tanggal waktu yang ditetapkan untuk menukar bukti dan informasi ini. Harus ada sepakat kapan, di mana, tanggal berapa untuk menukar dokumen atau informasi tentang sengketa mereka. Kemudian pembuatan putusan. Setelah persidangan selesai, arbiter atau panel arbiter akan membuat putusan.
putusan mereka. Putusan ini biasanya bersifat final dan mengikat bagi pihak yang bersengketa. Berbeda dengan pengadilan konvensional, kalau sudah diputusan PN, kalau tidak puas, maka pihak yang kalah mengajukan proses lanjut sampai di kasasi, bahkan sampai di luar biasa itu PK. Kalau di putusan sengketa ekonomi cukup dengan arbitrase, itu sudah punya nilai eksekutorial. Pelaksanaan putusan. Setelah putusan arbitrase diberikan, pihak yang menang dalam arbitrase dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan. Adik-adik mahasiswa, jika sengketa ekonomi yang seperti yang saya jelaskan, maka pada tahap ini para pihak yang menang sudah bisa mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan dari pengadilan negeri untuk mendapat pengakuan, kemudian melakukan pelaksanaan atau eksekusi. Kemudian tahap yang berikut, maka eksekusi. Arbitrasi menunjuk pada proses pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan oleh arbiter atau panel arbiter. Setelah putusan arbitrase dikeluarkan, pihak yang menang dalam arbitrase mungkin perlu mengambil langkah-langkah untuk menjalankan putusan tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang terkait dengan eksekusi arbitrase. Yang pertama, mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan. Pihak yang menang dalam arbitrase harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase. Tentu untuk meminta untuk dilakukan eksekusi. Kedua, persyaratan hukum untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase. Pihak yang menang perlu memastikan bahwa putusan tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di yurisdiksi di mana pengakuan dan eksekusi diminta. Kemudian yang berikut adalah pemeriksaan pengadilan. Pengadilan yang menerima permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Itu hal yang sudah pasti, bahwa untuk melakukan suatu putusan harus mempelajari lebih dahulu permohonan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan. Kemudian yang berikut, pelaksanaan putusan. Setelah putusan arbitrase diakui oleh pengadilan, pihak yang menang dapat melaksanakan putusan tersebut. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Atas perhatian adik sekalian, sukses selalu dan sampai jumpa pada pertemuan berikut. Demikian, selamat sore, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang, Bapak.